Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Ibu kelas 8 MTS Nurul Falah. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita masuk ke materi yang kedua, masih berkaitan dengan negara-negara ASEAN. Namun sebelum masuk materi, ada baiknya jika kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak Ibu, kita langsung saja masuk ke materi kita yang kedua, yaitu negara tetangga yang ada negara yang tergabung di ASEAN, yaitu negara Brunei Darussalam. Berikut penjelasannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenal negara-negara ASEAN. Pertama, kita akan mengenal negara yang kedua, yaitu Brunei Darussalam. Kemarin kita sudah mengenal negara yang pertama, yaitu Indonesia, yang merupakan bagian dari pelopor pendiri negara ASEAN ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu Brunei Darussalam. Berikut biografi negara Brunei Darussalam. Nama negara Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, bentuk pemerintahan monarki absolut atau kesultanan, kepala pemerintahannya raja atau sultan, bahasa resmi yang digunakan bahasa Melayu, mata uangnya dolar Brunei atau disingkat menjadi BND, hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu kebangsaannya Allah Peliharakan Sultan, kemudian luas wilayahnya 5.765 km persegi. Seperti apa kondisi negaranya? Brunei Darussalam adalah sebuah negara monarki absolut yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan. Kalau kalian lihat peta, di atas peta Kalimantan itu ada selalu diarsir berwarna putih yang merupakan bukti bahwa yang merupakan tanda bahwa itu bukan bagian dari negara Indonesia. Nah, siapakah yang putih itu? Ternyata bagian dari yang putih itu adalah ada bagian negara Brunei Darussalam. Monarki absolut itu apa sih? Sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang raja atau sultan. Jadi di Brunei itu bukan pakai presiden, tapi mereka kepala negaranya berupa dia mengangkat atau dipilih oleh seorang raja. Jadi menggunakan sistem monarki, kerajaan. Ya. Nah, kepala negara dan kepala pemerintahannya seorang sultan itu Sultan Hasan al-Bolkiah yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Nah, jadi rangkap jabatan gitu ya. Nah, ibu kota Brunei yaitu kota Bandar Seri Begawan. Secara astronomis, Brunei Darussalam berada di antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara, dan antara 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Ya. Nah, Brunei Darussalam terdiri dari 2 wilayah yang terpisah yang dikelilingi oleh Sarawak yang dimiliki oleh Malaysia, yang sebelah utaranya adalah Laut Cina Selatan. Jadi dia ada di tengah-tengah antara Malaysia dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan, barat, dan timur berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah 5.765 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 436.620 jiwa. Jadi penduduknya tidak sebanyak Indonesia ya. Nah, Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di dunia. Kenapa bisa menjadi negara terkaya? Karena bahkan di negara ini warga negaranya tidak dipungut pajak penghasilan. Pemerintahnya juga menyediakan layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Kemudian tulang punggung perekonomian Brunei Darussalam adalah industri di sektor minyak bumi dan gas, sehingga dari sektor ekonomi tadi bisa menolong atau bisa memberikan subsidi besar di bidang pendidikan dan kesehatan. Makanya jadi pendidikan dan kesehatannya gratis ya. Selain minyak bumi dan gas alam, pemerintah juga berusaha melakukan diversifikasi perekonomian di bidang industri dan transportasi jasa. Ya, jadi ada tambahan lain selain selain pengolahan bahan tambang, Brunei juga memanfaatkan sektor transportasi dan jasanya tadi. Ya. Kemudian Brunei Darussalam bergabung sebagai negara ASEAN yang ke-6. Jadi
kemarin pertemuan yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, Ibu bilang ada 5 negara pelopor ASEAN. Nah, kalau Brunei gabung belakangan, jadi negara yang ke-6 setelah 5 yang berdiri. Pada tanggal 7 Januari 1984. Nah, selain menjadi anggota ASEAN, Brunei juga merupakan anggota PBB dan lembaga di bawah PBB seperti APEC OKI, Organisasi Kerjasama Islam, karena dia mayoritas negaranya pemeluk agamanya Islam gitu ya, dan ASEAN Development Bank atau ADB. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam pemeluk agama Islam, yaitu sebanyak 78,8%. Jadi sisanya baru beragama lain gitu ya. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara yang kebanyakan etnisnya adalah etnis Melayu. Tahu bahasa Melayu? Kan bahasa Melayu itu seperti bahasanya Upin dan Ipin gitu ya. Nah, kalau kita nonton film Upin dan Ipin, nah bahasanya kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada masjid terindah di Brunei Darussalam, namanya Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Ini adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Sultan Omar di masa raja yang pertama ya, saat itu menjadi raja yang pertama, kemudian mendirikan masjid yang merupakan masjid terindah di Brunei, bahkan terindah di dunia gitu ya. Tapi tentunya setelah Taj Mahal, tetap masjid terindah adalah Taj Mahal. Nah, di sini ada petanya. Nah, di peta ini kamu bisa lihat, jadi Indonesia itu yang bawah warna kuning itu adalah Kalimantan, di atasnya Malaysia, kemudian nah Brunei itu hanya yang warnanya hijau, jadi hanya sekecil itu gitu ya. Kalau kita lihat di peta mungkin terlihat kecil banget gitu ya, tapi ternyata luas wilayahnya memang tidak terlalu besar, tidak sebanding dengan luas Malaysia dan Indonesia, namun negaranya memang memiliki sumber daya alam migas yang sangat banyak dan sangat besar, sehingga dia tulang punggung perekonomiannya memang berada di sektor ekonomi minyak tadi gitu ya. Oke, ini ringkasan mengenai negara Brunei Darussalam. Jadi kamu bisa mengamati lebih detail, lebih jelas. Nah, itulah kelebihan dari negara Brunei Darussalam. Oke, anak-anak Ibu, untuk negara Singapura dan yang lainnya kita lanjut di pertemuan berikutnya gitu ya. Kali ini materinya cukup Brunei dulu aja. Nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya. Tetap semangat ya. Oke, demikian penjelasan Ibu tadi mengenai negara Brunei Darussalam. Pesan Ibu diperhatikan baik-baik. Boleh juga lihat di buku paketnya masing-masing kalau ada yang masih kurang jelas untuk bentang alam, kondisi geografis, mata pencaharian dan yang lainnya. Lebih lengkap ada di buku. Kalian bisa lihat masing-masing di buku. Nanti jika ada yang masih belum jelas, kalian bisa bertanya langsung ke Ibu ya, ada di grup belajar. Nanti bisa di-share langsung dan bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Kemudian pesan Ibu juga tetap ikuti pelajaran online ini dengan semangat, dipahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya agar nanti ketika ujian kalian dapat hasil yang maksimal. Tetap semangat, rajin ibadah di rumah aja. Mudah-mudahan kita segera bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.